Saudara, Anda salah satu klien dari perusahaan perencana keuangan Jouska, kembali cek portofolio investasi Anda sebab Otoritas Jasa Keuangan OJK memblokir seluruh operasional Jouska. Bahkan OJK meminta bantuan Kominfo untuk memblokir akun jejaring sosial milik Jouska. Punya strategi pemasaran yang menarik, menyodorkan permasalahan keuangan sehari-hari yang menonjol, sampai sebagian dari kita merasakan, wah bener juga ya. Bukan berarti sebuah perusahaan perencanaan keuangan itu memiliki kredibilitas. Ini yang terjadi dengan Jouska, sebuah perusahaan yang mendeklarasikan diri sebagai penasehat keuangan. Sayangnya, semua kegiatan operasional Jouska dianggap ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Banyak klien merasa dirugikan. Dari sinilah OJK akhirnya membekukan seluruh operasional Jouska, bahkan meminta Kominfo memblokir aktivitas sosial media Jouska. Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya, Salsahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Mengawali semester 2 ini, kita akan belajar tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan. Atau, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Apa latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan? Yang pertama adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang kedua adalah perkembangan industri keuangan. Yang ketiga adalah konglomerasi lembaga jasa keuangan. Dan yang keempat, adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Achievers, apa lembaga-lembaga keuangan yang di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan? Yang pertama adalah bank. Yang kedua adalah pasar modal. Yang ketiga, lembaga dana pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan. Yang kelima adalah pegadaian. Dan yang keenam adalah asuransi. Kita mau mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian, kita harus mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuannya adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan yang menjadi wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian dan kegiatan usaha bank. Kemudian, wewenangnya pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, mengenai manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah, pencegahan pembiayaan terorisme, dan pemeriksaan bank. Achievers, dalam menjalankan kegiatannya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki asas-asas
Yang pertama adalah asas independensi. Asas independensi adalah sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Maksudnya, otoritas jasa keuangan mengutamakan landasan dari undang-undang yang berlaku untuk melakukan kegiatannya. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum. Yang keempat adalah asas profesionalitas. Maksudnya, pelaksanaan tugas dan wewenang secara profesional tanpa keberpihakan. Yang kelima adalah asas integritas. Otoritas jasa keuangan selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan keputusan yang diambilnya. Yang keenam adalah asas keterbukaan, yang menegaskan perlunya diberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja dari otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Maksudnya bahwa semua kegiatan dari otoritas jasa keuangan sendiri dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan OJK kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin ataupun juga ilegal. Kali ini penghentian usaha dilakukan pada SMC Profit, PT Miracle Bangun Indo, dan PT Smart Global Indotama. Melalui keterangan resmi, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengatakan penghentian kegiatan usaha ini dilakukan sampai dengan entitas tersebut memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi telah mengundang ketiga entitas tersebut. Namun ketiganya tidak hadir tanpa alasan. Dengan tambahan tiga entitas ini, Satgas Waspada Investasi sejak Januari 2017 telah menghentikan kegiatan usaha 32 entitas. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang otoritas jasa keuangan. Untuk lebih paham tentang materi ini, silakan membaca buku ESIS kelas 10 bab otoritas jasa keuangan. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, menjaga kebersihan, dan tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih.